Let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your sun down and set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I will live that your will be done. I won't stop till your kingdom come. 'Cause you are, you are, you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can
safe in the Savior's hands. You are more than my words could say. I follow you, Lord, for all my days. Fix my eyes, follow in your ways. Forever free in unending grace. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. In the midst of the darkest night, let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your son down and set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I will live that your will be done. I won't stop till your kingdom come. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. You are my freedom. We lift you higher. You are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hands. You were more than my words could say. I follow you, Lord, for all my days. Fix my eyes, follow in your ways. Forever free in unending grace. 'Cause you are my freedom. We lift you higher,
Shalom viewers, gimana nih kabar kalian di rumah aja? Aku percaya kabar kalian pasti luar biasa. Sore hari ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Buat kalian yang memuji Tuhan sambil berdiri, sambil lompat, apapun itu terserah kalian. Kalian boleh mengekspresikan diri kalian, because nothing's gonna stop us now to praise Him.
lompat buat Tuhan belum? Oke, mari saatnya kita buat menyembah Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita buka hati pikiran kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami Bapa, Engkau ada bagi setiap kami Yesus. Kasih mengalir bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Where is your sting? Here I declare my victory. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, tremble that. Your sting, here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor, you're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Jesus,
kasih buat situasi ini. Kami mau tetap bersyukur apapun keadaan kami Bapa, karena kami tahu Engkau ada bagi kami Yesus. Engkau selalu ada buat kami Bapa. Engkau gak pernah tinggalkan kami Bapa. Bahkan dalam keadaan kami yang terpuruk Bapa, situasi yang tidak mendukung Bapa, Engkau ada buat kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kasih setiamu gak pernah berubah buat kami Yesus. Sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu Bapa. Kami mau buka hati pikiran kami Bapa. Kami mau terima Bapa. Dan Engkau sendiri yang berbicara, Engkau sendiri yang akan menyampaikan perkataan-Mu Bapa. Apa yang dikatakan bicara nanti Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman Villa, gimana nih kabar kalian? Nah, sekarang udah hari Sabtu, saatnya kita belajar buat merenungkan firman Tuhan. Jadi, pada kesempatan kali ini aku bakal sharing tentang happiness atau kebahagiaan. Nah, pada saat-saat masa ini di rumah, apa sih yang menjadi sumber kebahagiaan teman-teman? Mungkin hobi teman-teman, atau mungkin ketika teman-teman membantu orang tua itu bisa menjadi sebuah rasa bahagia di dalam hati teman-teman. Nah, saat ini, kesempatan ini aku mau sharing bagaimana sih caranya buat kita bisa dapat kebahagiaan. Kita bisa merasa bahagia meskipun kita ada di rumah. Nah, untuk mendasarinya, aku ambil dari kitab Matius 20 ayat 1 sampai 16. Nanti teman-teman bisa baca sendiri di rumah, tapi singkatnya aku bakalan ceritain ke teman-teman. Jadi di pasal ini diceritain tentang perumpamaan seorang pemilik kebun anggur. Nah, si pemilik kebun anggur ini menyewa beberapa orang untuk bekerja di kebunnya. Tetapi jamnya itu beda-beda. Jadi ada yang kerjanya mulai jam 9, lalu ada yang mulai jam 12 siang, mulai jam 3, dan ada yang mulai jam 5 sore. Nah, semua bekerja sesuai dengan waktunya masing-masing. Nah, ketika sudah selesai semua pekerjaan pada malam harinya, si pemilik kebun ini memanggil semua yang bekerja, para pekerja itu untuk membayar upahnya. Nah, ternyata pemilik kebun anggur ini membayar semua pekerja dengan upah yang sama, yaitu 1 dinar. Nah, mungkin secara manusia hal ini tidak menjadi masalah untuk yang bekerja pada pukul 5 sore. Tapi akan menjadi masalah ketika yang bekerja mulai pagi, mungkin yang jam 9, yang jam 12 itu mendapat upah yang sama. Mungkin bagi mereka, kok aku bisa dapatnya sama kayak yang pukul 5 sore kerjanya, harusnya kan aku dapat porsi yang lebih banyak. Tapi yuk kita lihat jawaban dari si pemilik kebun anggur ini. Kita buka di dalam Matius 20 ayat 13 sampai 14. Matius 20 ayat 13 sampai 14 berkata, "Tetapi Tuan itu menjawab seorang dari mereka, 'Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu.'" Teman-teman, di sini aku menggarisbawahi kalimat "ambillah bagianmu dan pergilah". Apa sih teman-teman maksud dari kalimat ini? Jadi teman-teman, sebenarnya kita nggak perlu marah, kita nggak perlu protes, kita nggak perlu ngeluh. Karena terkadang Tuhan memberikan kebahagiaan kepada orang lain juga. Tidak selalu Tuhan memberikan kebahagiaan kepada kita, tetapi Tuhan juga bisa memberi kebahagiaan kepada orang lain. Jadi kita nggak perlu protes, kita nggak perlu ngeluh, dan bahkan kita pun nggak perlu marah sama Tuhan, karena Tuhan itu tetap adil. Memang mungkin kelihatannya tuh nggak adil gitu loh. Ya, aku yang kerjanya lebih lama kok upah yang aku dapat kok sama dengan yang kerjanya baru sebentar. Kenapa aku nggak dapat yang lebih banyak? Memang teman-teman kelihatannya nggak adil, tapi di sini kita belajar bahwa ambil bagian kita yang udah Tuhan kasih, bersyukur sama bagian yang udah Tuhan kasih, dan
terus maju ke kehidupan yang sekarang. Daripada kita ngeluh, daripada kita marah, daripada kita protes, ya lebih baik kita terus lihat ke depan, kita menjalani kehidupan sekarang. Sama aja kayak misalnya kok kelihatannya aku lebih sering pelayanan daripada dia, tapi kok aku dapat berkatnya gini-gini aja ya. Gue cuma bilang jangan lihat dari berkat yang aku kasih, tapi ya emang itu udah bagianmu, ya terima bagianmu. Sekarang yang kamu perlu lakukan, ya kamu terus maju menghadapi kehidupanmu yang selanjutnya. Karena teman-teman, kebahagiaan itu bukan hanya bicara tentang apa sih hal yang bisa membuat kita bahagia, tapi kebahagiaan itu juga bicara tentang seberapa besar hati kita bisa ikut merasakan kebahagiaan orang lain. Nah, itu teman-teman. Nah, sekarang aku bakal kasih 3 hal yang bisa membuat kita merasa bahagia meskipun kita berada di rumah. Nah, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan kita mengenali dan menerima diri kita. Ya mungkin menurutku saat-saat ini justru adalah saat yang paling tepat buat kita mengenali diri kita lebih dalam. Kenapa? Karena di rumah pun kita punya lebih banyak waktu dan tentunya kita bisa semakin mengenali diri kita. Misal nih, dulu aku di rumah mungkin cuma punya waktu terbatas buat ngobrol-ngobrol sama orang tuaku atau buat beraktivitas di rumah. Mungkin aku cuma punya sedikit waktu di rumah. Tapi sekarang mungkin kita jadi suka misalnya masak. Dulu kita nggak pernah mungkin masak buat orang tua, masak buat keluarga kita mungkin nggak pernah. Tapi sekarang saat-saat di rumah ini kita bahkan mengenali diri kita lebih dalam gitu. Loh, ternyata aku bisa masak toh. Loh, ternyata aku bisa punya lebih banyak waktu toh buat orang tuakunya. Itu teman-teman. Jadi aku pun juga mengalaminya juga. Aku semakin mengenali diri. Oh, ternyata tuh aku orangnya gini. Oh, aku tuh ternyata orangnya gitu. Jadi secara nggak langsung itu tuh apa mungkin karena hobi teman-teman juga bisa. Oh, di rumah aku jadi tahu nih aku lebih bisa banyak baca buku atau apapun itulah yang menjadi hobi teman-teman yang bisa teman-teman lakukan. Terus gali diri teman-teman lebih dalam, terus kenali diri teman-teman lebih dalam. Karena seberapa dalam kita mengenali diri kita, itu akan berpengaruh terhadap seberapa sering kita merasa bahagia. Teman-teman, ketika kita mengenali diri kita, itu otomatis kita juga pastinya akan menerima diri kita. Bahkan kekurangan kita pun kita juga belajar buat menerimanya. Tidak banyak orang yang bisa mau menerima kekurangannya. Tapi ketika kita belajar mengenali diri kita lebih dalam, aku percaya kita pun bisa menerima kekurangan kita, teman-teman. Nah, ketika kita berhasil mengenali diri kita berhasil menerima diri kita, itu teman-teman yang namanya kita mendapat rasa bahagia dari dalam hati kita. Jadi bahagia itu nggak selalu kayak oh aku dapat sesuatu, tapi ketika teman-teman sudah mengenali, sudah mau menerima diri teman-teman sendiri apa adanya, kekurangan, kelebihan dan apapun itu yang ada dalam diri teman-teman, itulah yang namanya kebahagiaan. Nah teman-teman, saat-saat ini teman-teman tahu apa yang kita lakukan itu ternyata itu merupakan pemberian kita kepada Tuhan. Jadi siapa diri kita, apa karakter kita dan lain sebagainya itu adalah pemberian Tuhan. Tapi apa yang kita lakukan adalah pemberian kita kepada Tuhan. Jadi ketika teman-teman beraktivitas nih di rumah, teman-teman ngelakuin hobi teman-teman, mungkin teman-teman jadi suka masak, terus mungkin teman-teman jadi suka baca buku, lebih rajin ngerjain tugas. Nah, itu merupakan pemberian kita kepada Tuhan. Nah, itu yang bisa membuat kita merasa bahagia dari dalam hati kita. Nah, masalahnya terkadang tuh kita dalam hati kita tuh pingin banget buat aku pingin nyenengin orang lain, aku pingin biar orang lain tuh bisa seneng lewat apa yang tak lakuin. Tapi teman-teman,
fokusnya itu sebenarnya bukan buat menyenangkan orang lain teman-teman, tapi ketika justru ketika teman-teman berfokus untuk menyenangkan orang lain, malah terkadang kita bakal kehilangan sukacita. Karena apa teman-teman, nggak semua yang kita lakukan itu tuh di hadapan teman-teman kita itu tuh bisa membuat mereka bahagia. Terkadang apa yang kita lakukan justru malah membuat kecewa hati teman-teman kita. Makanya apa sih yang kita lakukan itu tuh buat justru kita kadang kehilangan sukacita kita. Nah, lalu apa sih yang harus kita lakukan? Nah, sebenarnya fokusnya bukan menyenangkan orang lain, tapi menyenangkan Tuhan. Ya, yang seperti aku bilang, ketika kita menyenangkan Tuhan, otomatis akan kita mendapat sukacita yang sejati, yang dari hati kita, dan tanpa disengaja ternyata lewat perbuatan kita pun orang lain bisa disenangkan teman-teman. Jadi fokusnya ketika kita menyenangkan Tuhan, nah orang lain juga bisa disenangkan lewat perbuatan yang kita lakukan. Nah, jadi nggak perlu kita punya pikiran, aku harus nyenengin dia lah, aku harus nyenengin temanku. No, karena terkadang yang menjadi fokus kita itu ya buat menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan orang lain. Ya, itu sih yang teman-teman harus mulai dalami lagi. Teman-teman harus kenali diri teman-teman lebih lagi, dan pastinya ketika teman-teman bisa mengenali, bisa menerima, teman-teman bersyukur atas diri teman-teman, wow, bukan tidak mungkin kita bisa merasakan kebahagiaan itu dari dalam hati kita. Hal kedua yang bisa kita lakukan adalah cari pertemanan. Nah, siapa yang jadi teman kita itu juga bakal nentuin tingkat kebahagiaan kita. Kalau kita mau cari teman yang benar, tentunya kita harus mencari di tempat yang benar. Karena nggak mungkin kalau kita mau cari teman yang benar tapi di tempat yang salah. Nah, tempat yang benar itu seperti apa? Ya, komunitasmu itu dan komselmu. Jadi teman-teman yang ada di komunitasmu, teman-teman yang ada di komselmu. Nah, mungkin saat-saat ini membuat kita jadi jarang ketemu. Jadi kita lebih banyak komsel online, lebih banyak ibadah online seperti saat ini. Tapi masih banyak hal yang bisa kita lakukan biar kita tetap merasa bahagia, biar kita tetap merasa sukacita. Biasanya yang aku lakuin tuh misal aku berdoa buat teman-teman di komselku, buat teman-teman di komunitasku. Ya, secara nggak langsung, meskipun mungkin teman-temanku nggak tahu, tapi Tuhan tahu teman-teman. Jadi ketika kita berdoa buat teman kita, rasanya itu kayak aku sukacita gitu loh, aku bisa doain temanku, dan Tuhan pun juga pasti sukacita karena kita bisa masih peduli sama teman-teman kita. Hal lain yang aku lakuin juga, misal aku ngechati temanku, terus aku juga telepon sama temanku, kita saling sharing, kita saling cerita, saling menguatkan. Jadi nggak cuma sekedar meskipun komsel online ya cuma misalnya komsel hari Kamis ya cuma Kamis tok, tapi ya berusaha buat kalau bisa sih intent gitu buat kita selalu ngechat, selalu telepon buat saling cerita gitu. Nah, teman-teman yang ada sama kita sekarang ini juga merupakan pemberian Tuhan. Jadi yang seperti aku bilang tadi, kalau apa yang kita lakukan jadi ke teman-teman kita, kalau kita nunjukin rasa peduli kita sama teman-teman kita, itu juga merupakan pemberian kita kepada Tuhan. Kalau kita ngechat teman kita telepon sama teman kita doain teman kita, itu juga merupakan pemberian kita kepada Tuhan. Nah, ketika kita bisa buat bahagia dengan apa yang kita miliki, termasuk teman-teman kita atau apapun yang kita miliki sekarang, keluarga kita dan banyak lagi yang kita miliki, ketika kita belajar buat bisa bahagia, nanti ketika Tuhan ngasih hal yang lebih besar, kita pun juga bisa bahagia gitu. Jadi nggak mungkin kalau kita sekarang aja nggak bisa bahagia sama yang kita miliki, nanti ketika Tuhan ngasih hal yang lebih besar juga susah gitu buat kita bahagia, karena dari hal kecil pun kita nggak bisa bahagia, nanti ketika Tuhan kasih hal besar juga kita nggak bisa bahagia gitu. Nah, itu hal kedua yang aku sampaikan pada teman-teman.
Lalu hal ketiga yang bisa kita lakukan adalah bersukacita atas kebaikan Tuhan kepada orang lain. Nah, mungkin ini juga menjadi hal yang susah buat kita lakukan, tapi kita harus belajar buat menikmati kesenangan orang lain. Kita harus belajar buat menikmati kesukacitaan orang lain, karena sukacita itu nggak bicara soal hal baik yang terus kita dapat, tapi terkadang Tuhan juga ngasih hal yang nggak baik gitu buat kita. Tapi percayalah, ketika kita memutuskan, kita memilih untuk bahagia, itu pun juga akan menjadi kebahagiaan buat orang lain gitu. Ketika misal nih teman komsel kita lagi cerita nih buat kita yang buat dia seneng, nah terus respon kita gimana? Atau mungkin kita hanya memberi respon yang biasa aja, atau kita justru memberi respon yang menyenangkan juga, jadi membuat teman kita tuh lebih semangat gitu dalam cerita, dalam komsel. Jadi ya itu yang harus kita lakukan gitu. Ketika teman komsel kita, ketika teman di komunitas kita senang, kita pun juga harus ngerasain senang gitu loh. Karena di dalam Roma 12 ayat 15 dikatakan bahwa bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Jadi ketika teman kita bersukacita, ya kita juga harus memberi respon, tunjukkan bahwa kita juga sukacita gitu. Nggak mungkin ketika teman kita sukacita kita malah sedih. Begitupun sebaliknya, ketika teman kita sedih kita malah seneng gitu, kan ya nggak mungkin. Tapi kalau mungkin teman kita sedih, ya kita berusaha buat bangkitin semangatnya teman-teman kita buat ya terus menjalani kehidupan ini. Karena ketika kita mengukur kebahagiaan cuma dari hal yang baik, justru kita lebih banyak mengalami ketidakbahagiaan. Karena tidak semua orang mengalami hal-hal yang baik, tapi terkadang Tuhan juga ngasih hal-hal yang tidak baik. Tapi bagaimana caranya, sekalipun Tuhan ngasih hal-hal yang tidak baik, kita tetap memutuskan untuk bersukacita. Nah, itu adalah 3 hal yang ingin aku sharingkan kepada teman-teman. Ya, teman-teman, kita sama-sama belajar. Ya, sekalipun kita di rumah, kita nggak ketemu saya langsung, kita tetap bisa ngerasain sukacita, kita bisa ngerasain bahagia, dan semua itu karena apa yang kita lakukan merupakan pemberian kita kepada Tuhan. Nah, aku mau akhiri sharingku dengan sebuah kalimat bahwa ketika kita memulai segala sesuatu dengan bahagia, kita pun juga harus mengakhiri dengan lebih bahagia. Jadi misal nih ketika kita ngerjain tugas, kita mau UTS, kita mau UAS, kita udah mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, kita udah berdoa kepada Tuhan, kita udah belajar semaksimal mungkin, kita ngerasa bahagia gitu. Tapi mungkin hasilnya nggak sesuai sama harapan kita. Nah itu terkadang buat kita malah kita ngerasa nggak bahagia gitu loh. Tapi seharusnya ya ketika kita sudah memulai dengan bahagia, apapun hasilnya mungkin nggak sesuai sama kita, belajarlah buat kita tetap lebih bahagia gitu. Kita bersyukur, oh ya Tuhan, terima kasih, ini udah bagianku, ini udah nilaiku, aku bakal perbaiki, aku bakal lebih giat lagi ke depannya. Jadi jangan sampai ketika kita udah mulai dengan bahagia nih, kita malah mengakhirinya dengan tidak bahagia. Nah, itu aja yang mau aku sampaikan. Semoga apa yang aku sampaikan bisa memberkati teman-teman semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sampai sekarang kami masih diberi kesempatan buat kami saling merenungkan firman-Mu. Hari ini kami belajar bahwa kebahagiaan itu adalah sebuah pilihan, dan kami mau belajar Tuhan untuk mengenali diri kami lebih lagi. Kami mau menerima diri kami apa adanya. Kami mau cari teman-teman kami di komunitas kami, di komsel kami mau saling cerita, kami mau saling sharing buat kami bisa sama-sama bertumbuh, buat kami bisa sama-sama bahagia Tuhan. Dan tentunya kami mau belajar Tuhan, ketika orang lain merasa sukacita, kami juga ikut merasa sukacita. Kami percaya Tuhan dengan 3 hal tersebut kami bisa, ketika kami melakukan dengan
segenap hati, dengan sepenuh hati. Tuhan sendiri yang akan bertindak. Kami percaya Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar nanti kedepannya Engkau sendiri yang atur dan Engkau sendiri yang bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus Engkau sendiri yang akan memperjelas firman-Mu di dalam hati kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.